pagi tadi emak saya meninggal dunia, emak kandung saya yang melahirkan saya. Saya adik beradik 2 orang, saya anak pertama. Saya bilang urus jenazah emak, semuanya urus, aku usahakan pulang. Jadi aku ceramah, apa yang akan disampaikan wallahu a'lam, tak tahu apa yang akan disampaikan. Jadi Allah Ta'ala menolong, kiai-kiai mendoakan, bisa saya jelaskan. Tak terpikir bahwa saya akan bisa ceramah, bisa menghadapi orang semuanya ini di tengah musibah yang paling besar, meninggal ibu yang melahirkan kita. Saya hanya minta doakan ibu saya, doakan saya. Ala hadhihi al-Fatihah. Dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentang maulid 5 dalil. Tentang ziarah kubur dan berkirim doa 5 dalil. Saya nggak percaya kalau Fatihah itu sampai pada orang meninggal. Imam Nawawi bilang sampai. Imam sampean Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa mengatakan sampai. Muridnya dalam kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bacaan Quran itu orang meninggal dunia sampai. Kok bisa-bisanya ente bilang nggak sampai? Saya tetap nggak percaya. Nama ente lengkap siapa? Untuk apa nanya-nanya lengkap? Nanti kalau saya lihat sampean mati saya kirim. Kalau nggak sampai cepat-cepat kasih kabar. Kalau nanti sampean meninggal saya kirim Al-Fatihah, tolong kirim ke nomor saya, jangan panjang-panjang kalimatnya, satu saja, mator sekelangkong. Terima kasih, Fatihah Anda sudah sampai. Ziarah kubur sudah, Maulid Nabi sudah. Pembahasan yang terakhir, zikir ramai-ramai tadi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa itu goyang-goyang kepala? La ilaha illallah. Jantung yang berdegup berdetak di sebelah kiri. Coba rasa. Kalau yang normal gitu. Tapi kalau yang banyak utang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tafaul namanya, menggerakkan kepala lalu menembakkan ke jantung itu namanya tafaul. Mengambil positifnya supaya ingat Allah. Nanti kita mati, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa ke jantung? Kenapa enggak ke ketiak aja? La ilaha illallah. Ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam jasad itu ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal itu baik, maka yang lain ikut menjadi baik. Kalau yang segumpal itu rusak, maka yang selain ikut rusak. Ala wahyal qalb, itulah jantung. Kenapa disebut jantung? Karena bentuknya macam jantung pisang. Besarnya sebesar genggaman jari masing-masing. Abdul Somad kurus ya sebesar ini. Kalau orangnya gemuk besar ya sebesar itu. Kucing ya suruh aja kucing gini. Jantung. Makanya orang itu kenapa mati? Karena sakit jantung. Berhenti berdetak. Pernah nggak Bapak Ibu dengar? Dia kenapa meninggal? Kena kudis. Kena pano. Maka jantung ini harus dijaga, berdetak berdegup. Mungkin yang tarekat Naqsabandiyah zikirnya sir Allah 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 Allah. Makanya tasbih mereka nggak putus. Allah 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 Allah. Kiai zikir satu hari berapa? 5. Oh dikit sekali. 5.000. Allah 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 Allah. Tapi yang satu lagi zikirnya bukan Allah Allah. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Yang satu lagi zikirnya saya diajarkan kiai saya solawat saja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma. Kamu zikirnya subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah. Terserah. Inilah yang saya bingung Pak Ustaz. Kiai ini ngajarkan Allah Allah, yang ini ngajarkan la ilaha illallah, yang ini ngajarkan selawat. Terus satu pun belum saya amalkan. Tadi semua zikir dibacakan, semua zikir dibacakan. Idza marartum biriyadil jannah
kalau kalian lewat di taman surga, farta'u, jangan cuma lewat. Hai orang-orang yang lewat-lewat, kalau kalian lewat di taman surga, jangan cuma lewat, mampir. Kata sahabat Nabi, taman surga mana ada di dunia? Taman surga kan di akhirat. Ada taman surga di Bangkalan. Apa itu? Majelis Hei para supir-supir truk, kalian rugi karena kalian hanya lewat saja. Hai supir-supir bis, kalian rugi karena kalian sudah lewat di taman surga. Mampir kalian kemari, ikut berzikir. Makanya celaka orang yang tidak mau berzikir. Banyak nih sekarang orang nggak mau zikir. Lihat orang zikir, bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Nabi yang nyuruh kita berzikir. Kalau zikir sendiri gimana Pak Ustaz? Idza dzakarani fi nafsihi. Kalau ada hambaku bangun tengah malam zikir sendirian. Zikir dia sendirian. Sendirian. Zakartuhu fi nafsi, maka aku ingat dia sendirian dalam diriku, kata Allah. Satu balas satu. Wa idza dzakarani fi mala'in. Tapi kalau mereka berzikir beramai-ramai mengingat aku, zakartuhu fi mala'in khairum min mala'ihim, maka aku akan menyebut mereka di majlis yang lebih ramai dan lebih mulia. Majlis kita ini dibanggakan Allah kepada para malaikat. Hai malaikat, dulu waktu aku mau ciptakan mereka kalian komplain, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Jangan kau ciptakan mereka ya Allah, jangan kau ciptakan orang Bangkalan ya Allah, jangan kau ciptakan orang Madura ya Allah. Kalau kau ciptakan mereka hanya akan menumpahkan dima, menumpahkan kalau kau ciptakan mereka, mereka hanya akan menumpahkan darah. Dan ketika orang Bangkalan menumpahkan darah, malaikat berkata, nah, betul kan? Lihat, orang Bangkalan menumpahkan darah. Darah apa? Darah sapi dan darah kambing. Tapi hari ini apa kata Allah? Hai para malaikat, dulu waktu aku mau ciptakan mereka, kalian komplain, untuk apa ciptakan mereka? Mereka hanya akan menumpahkan darah. Lihat, mereka hari ini berzikir mengingat aku, mengagungkanku. Mereka ramai datang untuk memuliakan aku. Mereka tak pernah melihat surgaku, mereka tak pernah melihat nerakaku, mereka tak pernah melihat aku, tapi mereka beriman kepada aku. Majlis kita ini dibanggakan Allah kepada para malaikat. Oleh sebab itu maka kalau ada majlis zikir ramai-ramai, makanya majlis zikir ini dipisah laki-laki dan perempuan ditutup dalam kain hijau. Karena kalau nyatu laki-laki perempuan zikirnya lain. Silap-silap dari zikir berubah ke zakar. Mohon maaf Kiai, Tuan Guru, keceplosan. Jadi supaya kita paham, coba tengok ada tulisan di samping, dilarang merokok di area majelis. Kenapa ada tulisan itu? Karena, jangan salahkan saya, yang buat bukan saya, panitia. Karena ini majelis zikir. Setelah zikir ya terserahlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa Pak? Hilang oksigen. Itu tulisan bukan sembarangan, karena ini majelis zikir. Alladzina yadhkurunallah, orang yang berzikir mengingat Allah qiyaman, waktu tegak, wa qu'udan, waktu duduk, wa ala junubihim, waktu berbaring, ketika sedang tegak berzikir, ketika sedang duduk bawa motor pun berzikir. Saya bangga ngelihat orang-orang pakai sepeda motor. Saya bawa motor, dia bawa motor. Saya lihat di lampu merah, dia zikir, nggak berhenti. Masya Allah. Pas saya lihat lagi, rupanya ada HP nyelip di sana. Masalul ladzi yadhkurullah, perumpamaan orang yang berzikir mengingat Allah, walladzi la yadhkurullah, orang yang tidak mengingat Allah, kamatsalil hayy wal mayyit, seperti orang hidup dan orang
mati. Siapa itu orang hidup? Orang hidup, orang yang menikah. Orang hidup, orang yang makan. Orang hidup, orang yang minum. Bukan. Orang hidup adalah orang yang berzikir. Ibu-ibu yang hadir ini adalah ibu-ibu yang hidup. Istrimu yang di rumah adalah yang mati. Maka jangan heran kalau anakmu bertingkah seperti tuyul, karena dia dilahirkan oleh mayat. Pulang dari sini, pantesan anak kita seperti hantu ya, karena rupanya kau sudah mati selama ini. Lalu istrinya ngomong, aku hantu dan engkau adalah bapak hantu. Laki-laki yang berzikir, laki-laki yang hidup. Perempuan yang berzikir, perempuan yang hidup. Bertemu dua orang yang berzikir, lahirlah anak-anak yang hidup atas nama La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Anak lahir dibisikkan ke telinga sebelah kanan, asyhadu an la ilaha illallah. Dan ketika akan mati pun nanti kita bisikkan la ilaha illallah. Kalian yang belum punya anak, baru menikah, sampaikan ke istrimu, oh my dear, oh my darling. Nanti kalau tiba masaku, biasa orang-orang baru nikah ini kan mesra dia ngomongnya pakai lagu, andai ku mati, jangan kau lupa bisikkan la ilaha illallah. Apa kata istrinya? So sweet my honey. Maka kalau sudah kau ingatkan itu, nanti dia pun ingat. Begitu kau pagi nggak kerja, mas nggak kerja, dingin, la ilah, belum lagi, oh cepat aja gitu. Tadi saya mulai jam saya jam Sumatera. Tadi saya mulai jam 10 kurang 15. Sekarang tadi saya mulai jam 9 kurang 15. Sekarang jam 10 kurang 15. Sudah 60 menit saya ceramah. Pagi tadi emak saya meninggal dunia. Emak kandung saya yang melahirkan saya. Saya adik-beradik 2 orang. Saya anak pertama. Saya bilang, urus jenazah emak, semuanya urus, aku usahakan pulang. Jadi aku ceramah. Apa yang akan disampaikan? Wallahu a'lam. Tak tahu apa yang akan disampaikan. Jadi Allah Ta'ala menolong, kiai-kiai mendoakan, bisa saya jelaskan. Tak terpikir bahwa saya akan bisa ceramah, bisa menghadapi orang semuanya ini di tengah musibah yang paling besar, meninggal ibu yang melahirkan kita. Saya hanya minta doakan ibu saya, doakan saya. Ala hadhihi al-Fatihah. Allahumma fir laha wa afiha wa qim nuzulaha wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Jangan bubar dulu, masih ada acara-acara lain. Saya mohon maaf, beribu maaf. Saya tak menyangka akan bisa tausiah. Allah Ta'ala beri kekuatan, izinkan saya pulang dengan selamat. Doakan kami sampai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mohon duduk dulu, duduk, mohon, duduk. Mohon Ustadz ini mau memberikan hadiah supaya ada bukti kalau